Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Aini, karya semester 5 Prodi Teater asal Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan video praktik saya mengenai uji suhu dan salinitas yang berbeda pada ikan mas koki. Berikut adalah video hasil uji salinitas dan suhu yang berbeda pada ikan mas koki. Langkah yang pertama adalah mengisi masing-masing gelas plastik dengan air sebanyak 250 ml. Gelas yang pertama berisi air tawar, gelas yang kedua berisi 2 sendok teh garam, gelas ketiga berisi 3 sendok teh garam, dan gelas keempat berisi 4 sendok teh garam. Tambahkan garam dapur ke dalam masing-masing gelas, kemudian larutkan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian ukur salinitas garam menggunakan refraktometer. Pengamatan yang saya lakukan, 2 sendok teh garam memiliki nilai salinitas sebesar 35 ppt, 3 sendok teh garam salinitas 65 ppt, dan 4 sendok teh garam salinitas 90 ppt. Salinitas adalah kadar seluruh ion-ion yang terlarut dalam air. Ion-ion tersebut adalah klorida, karbonat, bikarbonat, sulfat, natrium, kalsium, dan magnesium. Selanjutnya, pengamatan yang pertama adalah mengamati bukaan operkulum dan tingkah laku benih ikan mas koki pada air tawar salinitas 0 ppt. Pada perlakuan tersebut, bukaan operkulum dan tingkah laku benih ikan mas koki terlihat normal. Pengamatan yang kedua adalah mengamati bukaan operkulum dan tingkah laku benih ikan mas koki dengan 2 sendok teh garam atau salinitas 35 ppt selama 60 detik. Perubahan kadar salinitas akan mempengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh ikan, sehingga ikan harus melakukan penyesuaian atau pengaturan kerja osmotik internalnya agar proses fisiologis di dalam tubuh ikan dapat berjalan secara normal. Ketika salinitas semakin tinggi, ikan akan berupaya terus untuk menjaga agar kondisi tubuhnya tetap homeostatis hingga pada batas toleransi yang dimilikinya. Semakin tinggi salinitas media, maka semakin lambat aktivitas ikan dan laju respirasinya semakin cepat. Hal ini dikarenakan dalam salinitas yang tinggi, tingkat oksigen dalam air menjadi semakin rendah karena banyaknya ion terlarut yang ada di dalam air. Ikan kemudian akan semakin banyak melakukan respirasi, membuka tutup insangnya untuk mendapatkan oksigen guna metabolisme tubuh. Semakin sedikit oksigen yang terkandung di dalam air, semakin cepat operkulum ikan membuka menutup. Semakin cepat operkulum membuka menutup, berarti akan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Padahal energi yang digunakan untuk membuka menutup operkulum ikan didapatkan dari oksigen yang ikan peroleh. Pada salinitas 35 ppt, gerakan ikan semakin melambat dan bukaan operkulum semakin cepat. Ikan juga mengalami tingkat stres yang cukup tinggi, yang apabila dibiarkan lama-kelamaan, ikan akan mengalami kematian. Perubahan warna mengindikasikan stres pada ikan. Perubahan warna ini dipengaruhi oleh respon tubuh yang mengalami penurunan imunitas akibat stres. Setelah 10 menit,
ikan menunjukkan gerakan yang pasif. Selanjutnya, catat waktu mortalitas ikan. Pada praktikum yang saya lakukan, pada salinitas 35 ppt menunjukkan rata-rata waktu mortalitas 16 menit 21 detik. Pengamatan selanjutnya adalah mengamati gerakan bukaan operkulum dan tingkah laku benih ikan maskoki dengan 3 sendok teh garam dengan salinitas 65 ppt. Pada perlakuan ini, ikan mengalami tingkat stres yang cukup tinggi dan perubahan warna serta rontoknya sisik serta sirip ikan. Gerakan tubuh ikan sangat pasif serta bukaan operkulum pada ikan semakin cepat. Terlihat pula sesekali ikan melompat ke permukaan untuk mengambil oksigen. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi salinitas air akan semakin sulit ikan untuk bernafas, dan lama-kelamaan ikan akan kekurangan oksigen untuk respirasinya. Pada praktikum yang saya lakukan, rata-rata waktu mortalitas ikan dengan 3 sendok teh garam atau salinitas 65 ppt adalah 13 menit 95 detik. Pengamatan yang terakhir adalah mengamati gerakan bukaan operkulum dan tingkah laku ikan dengan 4 sendok teh garam atau salinitas 90 ppt. Pada salinitas ini, ikan mengalami tingkat stres yang sangat tinggi. Warna sisik pada ikan sangat pucat, serta kerontokan sisik dan sirip ikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.